Dan syuting terakhirnya bersama dengan program itu adalah di tanggal 30 Oktober. Sedih banget ya teman-teman. Ketika datang ke variety show babi, tidak harus makan babi kan? Lantaran dua personel grup ini berasal dari etnis Hui, yang merupakan kelompok etnis muslim terbesar kedua di Tiongkok. Halo teman-teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update berita seputar dunia per-K-popan yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan tanpa banyak cakap-cakap lagi, yuk kita kepoin seperti apa sih berita yang lagi hangat. Di berita pertama, ini ada berita yang mungkin kurang menyenangkan nih, terutama buat para penggemar Running Man. Karena salah satu membernya yaitu Jong So Min itu sudah dikonfirmasi meninggalkan acara tersebut. Pada tanggal 23 Oktober waktu Korea Selatan, King Kong by Starship menyatakan bahwa Jong So Min akan syuting episode terakhirnya pada tanggal 30 Oktober waktu Korea Selatan, sebelum akhirnya dia meninggalkan Running Man. Mengingat itu bukanlah hubungan pendek dengan program tersebut, Jong So Min berpikir keras tentang hal itu. Dan setelah diskusi panjang dengan anggota Running Man, tim produksi, dan agensi, dia akhirnya memutuskan bahwa dia perlu waktu untuk memulihkan tenaga agar dapat menunjukkan sisi dirinya yang lebih baik. Kami berterima kasih kepada semua orang yang menangis dan tertawa bersama Jong So Min di Running Man sejak April 2017 selama 6 tahun. Dan kami meminta kasih sayang dan dukungan hangat kalian untuk Jong So Min ke depannya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari agensinya Jong So Min, yang mana agensi menegaskan bahwa Jong So Min akan meninggalkan Running Man. Dan syuting terakhirnya bersama dengan program itu adalah di tanggal 30 Oktober. Sedih banget ya teman-teman. Sementara itu, Jong So Min ini bergabung dengan Running Man sejak April 2017. Ia diumumkan menjadi member tetap bersama dengan Yang Sechan di episode ke-346. Kehadiran Jong So Min dan Yang Sechan memberikan warna baru di Running Man. Meskipun sempat dihujat, Jong So Min dan Yang Sechan kini menerima cinta dari banyak penggemar. Jong So Min digadang-gadang punya love line dengan Yang Sechan. Keduanya bahkan kerap menampilkan momen romantis, tapi tak jarang saling menjatuhkan di setiap misi. Di sisi lain, Jong So Min juga nggak jarang caper nih ke para bintang tamu pria. Dia juga nggak pernah jaim menunjukkan ketertarikannya itu. Tampil dengan riasan aneh dan jadi bahan tertawaan member lain tidak masalah bagi seorang Jong So Min. Dari lansir dari ADN Times, Jong So Min itu sudah meraih jumlah penghargaan bersama dengan rekan-rekannya di Running Man. Penghargaan pertamanya adalah Best Couple Award bersama dengan Lee Kwang Soo di SBS Entertainment Award 2017. Dia juga meraih Golden Content Award dari SBS Entertainment Awards tahun 2018. Melalui Korea First Brand Award 2020, Jong So Min juga meraih Best Multi Entertainer. Bersama dengan Running Man, Jong So Min juga pernah merilis lagu. Lagunya berjudul Convention Come Out Now, yang mana lagu itu dirilis pada tahun 2019. Dan lagu lain yang dirilis adalah I Like It yang dirilis di tahun yang sama. Jong So Min juga pernah nih hiatus di tahun 2020 karena masalah kesehatannya. Saat itu, agensi mengabarkan jika hiatusnya Jong So Min tidak berhubungan dengan COVID-19. Dan pada tahun 2022, ia juga pernah absen sejenak karena cedera di bagian kaki. Meskipun belum sembuh benar, Jong So Min kembali lagi untuk menghibur para penggemar Running Man. Dan melihat berita kepergian Jong So Min, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea. So Mina, tolong beritahu saya ini adalah kamera tersembunyi atau ini tuh cuman prank doang lah kata lainnya ya. Sayang sekali, aku menikmati pertunjukan ini karena Jong So Min. Aku sedih. Jong So Min sangat menyenangkan, sayang sekali. Wow, sungguh, aku tidak pernah loh menduga ini. Dia adalah orang yang bekerja paling keras, akan sangat hampa tampaknya. Dan Kwang Soo juga pergi. Secara pribadi, menurut saya ya, dia itu mengesankan loh. Dia mempunyai penghasilan yang terjamin. Dia juga bekerja keras dan bakatnya melimpah. Aku iri dan menganggapnya keren loh karena pergi begitu saja. Semua berkatnya, Running Man menjadi sangat menyenangkan. Saya sih berharap ya dia dapat bergabung dengan beberapa variety show musiman dari waktu ke waktu. Aku juga menonton Running Man hanya karena So Min loh. Wih, sayang sekali. Tapi sejujurnya, dia membuat keputusan yang tepat. Jika dia ingin tetap bersenang-senang, ya dia harus selalu bercanda dan bermain-main. Tapi itu tidak terlalu membantu karir sebagai seorang aktris. Dia adalah seseorang yang memainkan peran utama sebelum Running Man. Dia pekerja sangat keras sih, tapi para troll sangat penyiksanya. Dia pasti mengalami kesulitan. Dia mungkin pergi karena PD yang tidak berdaya. Kenapa So Min ini? Oke Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea usai mendengarkan berita tentang kepergian So Min dari Running Man. Dan kalau kalian sendiri gimanakah reaksinya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang grup Yehua, yaitu NAME yang punya variety show beternak babi. Namun sayangnya ini menjadi kontroversi dikarenakan ada member yang beretnis Muslim.
Sebagai perkenalan, NIM adalah girl group Tiongkok yang anggotanya 7 orang member dan mereka dikelola oleh Yuehua Entertainment. Adapun untuk Yuehua Entertainment itu juga tidak hanya mengelola artis Cina atau idol Cina, tapi mereka juga mengelola idol Korea. Kita sebut saja kayak Tempest, terus Everglow hingga Choyena. Ada yang mau nambahin lagi grup-grup yang sudah dikelola oleh Yuehua? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk member-member dari NIM adalah Peng Ruohang, kemudian Jin Zihan, lalu ada juga Li Chiacha, Liu Jiaxin, Ouyang Shengxi, lalu ada Long Yunzu, and the last adalah Li Xiang. Grup ini diketahui debut pada tanggal 10 Desember tahun 2021 dengan single yang bertajuk Say My Name. Dan baru-baru ini, girl group Tiongkok itu mengumumkan variety show baru bertemakan peternakan. Wow, menarik banget ya. Ketujuh membernya akan beternak babi di sebuah pedesaan dalam program baru yang bertajuk People Are Not Afraid of Being Famous, Pigs Are Not Afraid of Being Strong. Dalam variety ini, Duha Bos Yuehua mengumumkan bahwa anggota resmi dari grup NIM akan ditentukan melalui penilaian bertahap. Penilaiannya didasarkan pada syuting program variety show yang akan dilakukan selama total 100 hari. 7 anggota grup akan dinilai melalui 3 pembaruan mingguan antara lain pengalaman mereka dalam membesarkan babi, terus melakukan pekerjaan peternakan, dan juga serangkaian tes lainnya. Para penonton dibiarkan melihat perkembangan mereka untuk memutuskan siapakah member yang akan masih tetap di dalam atau malah dikeluarkan dari grup. Namun sayangnya, variety show ini tak luput dari kontroversi dikarenakan keterlibatan babi yang merupakan hal yang tabu untuk umat muslim. Para netizen menganggap program ini cukup sensitif lantaran 2 personel grup ini berasal dari etnis Hui yang merupakan kelompok etnis muslim terbesar kedua di Tiongkok. Adapun untuk member-member yang berasal dari etnis Hui adalah Jin Zihan dan juga Li Xiang. Dan berbicara tentang Jin Zihan, diketahui bahwa dia itu berasal dari provinsi Shandong, Tiongkok. Pada tahun 2011, dia itu pindah ke Queens, New York City bersama dengan ibu dan saudara perempuannya. Zihan diketahui berpartisipasi dalam Youth with You 2. Namun sayang, dia tersingkir di final dengan peringkat akhirnya adalah peringkat 11. Dan dilansir dari K-Profiles, dia adalah mantan peserta pelatihan SM Entertainment. Selain itu, Zihan juga pernah menjadi bagian dari grup trainee Delights dengan nama panggung Arya dan pernah berakting juga dalam drama yang bertajuk My Honey tahun 2022. Sementara untuk Yi Xiang, dia diketahui berasal dari Beijing, China dan menjadi member pertama yang terungkap. Ia diketahui pernah belajar dan lulus dari Departemen Ilmu Aktuaria di University of California, Santa Barbara. Berbicara tentang etnis Hui sendiri adalah salah satu etnis minoritas di Cina. Bersama dengan etnis Uighur, mereka adalah 2 jenis etnis minoritas terbesar yang kedua-duanya juga beragama Islam. Pada setiap sensus yang diadakan, etnis Hui selalu berjumlah sekitar 10 juta jiwa. Hal ini sangat berbeda dengan pendapat etnis Hui yang mengatakan jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Secara tidak resmi, kelompok muslim ini mengatakan bahwa ada sekitar 65-100 juta muslim di China, yang mayoritasnya adalah etnis Hui dan etnis Uighur. Jumlah ini mencapai 7,5% dari keseluruhan penduduk Cina. Secara rasial dan bahasa, Hui yang leluhurnya termasuk pedagang Persia, Asia Tengah, dan Arab yang membanjiri jalur sutra menikah dengan orang Tionghoa setempat. Hampir tidak dapat dibedakan dari mayoritas Han Tiongkok. Seringkali hanya kopiah putih yang membedakan seorang pria Hui dari Han. Sebagian juga karena kedekatan budaya mereka dengan Han dan penyebaran geografis mereka. Hui jauh lebih terintegrasi ke dalam kehidupan China daripada etnis minoritas yang tinggal di daerah perbatasan China. Dan mengenai kontroversi ini, berikut adalah beberapa komentar dari netizen yang dilayangkan kepada Duhua karena Jin Zihan dan Li Xiang berasal dari etnis Hui. Hui adalah Hui, Muslim adalah Muslim. Ketika datang ke variety show babi, tidak harus makan babi kan? Tidak semua Hui melarang babi, dan kedua saudara perempuan itu juga tidak ada kejelasan mengenai agamanya. Seharusnya tidak apa-apa asal tidak makan daging babi. Mengapa Anda tidak harus menyentuh topik sensitif seperti ini? Apakah Anda tidak takut otoritas etnis dan agama datang untuk memprotes? Duhua benar-benar semakin berani. Apakah orang Hui benar-benar dilarang memelihara babi? Tidak bisakah Duhua mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Teman sekamar saya tidak makan daging babi kok. Selama dia tidak memakannya, itu nggak apa-apa sih. Dan dia tidak akan menghentikannya ketika dia melihat kami memakannya. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya nih? Apakah menurut kalian nggak apa-apa selama nggak makan? Atau menurut kalian jangan dilakukan? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Dan nanti kalau aku ada misinformasi nih, ntar langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Thank you so much. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.